Kuliah. Hah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya coba menjawab pertanyaan dari Mika Triana terkait apakah ada hubungan antara psikologi sosial dengan bidang pendidikan. Jadi menurut kelompok kami, setiap manusia kan pasti membutuhkan pendidikan. Karena pendidikan akan memberikan pengetahuan pada manusia dalam menjalani kehidupannya. Nah, untuk bisa memberikan pendidikan, sangat dibutuhkan ilmu psikologi sosial agar pendidikan bisa tepat sasaran dan dilakukan seefektif mungkin. Contohnya, kayak misalnya kalau kita mengikuti seleksi untuk masuk perguruan tinggi atau tes dalam penjurusan minat dan pendidikan. Kan biasa di situ ada tes intelijensi atau tes bakat khusus. Nah, disitulah muncul hubungan terkait antara bidang pendidikan dengan psikologi sosial. Mungkin itu saja dari saya. Apakah dari Saudara Mika ada tambahan? Baik. Terima kasih. Mana Mimike? Mike ada yang Mike. Ada Pak, sudah cukup nih. Cukup nih. Cepat deh, kau merasa cukup. Emang merasa bersyukur sekali kamu nih Mik. Oke. Atau yang lain masih ada yang mau tambahkan? Kalau sudah, kalau memang cukup, oke lah. Jadi seperti itu ya. Hampir rata-rata semua bidang pendidikan, ya baik, ya semua baik itu ekonomi, ya kemudian matematika, dan ini selalu membutuhkan yang namanya psikologi sosial, ya. Artinya contoh di ini saja ya, di pendidikan pada saat artinya kami sebagai pengajar, ya kalian sebagai ini anak didik, ini kan kalian anak didik, otomatis yang perlu diperhatikan itu juga bagaimana psikologi atau karakteristik dari suatu wilayah, ya. Di mana contoh kita tidak bisa mungkin samakan bagaimana psikologi orang-orang yang berada di daerah Jawa sana dengan orang-orang yang ada di daerah timur, ya. Karena dilihat dari sisi bagaimana interaksi antara individu-individu antara yang satu dengan yang lain. Contoh, ya kalau pernah bertemu, ya ini pengalaman saya pada saat saya kuliah di Jawa, tipe di Jawa di sana bahasanya agak pelan, ya santun. Pada saat ketemu dengan kami dari orang Sulawesi, orang dari Timur, itu sebaliknya. Nah, ini kan memberikan gambaran bahwa jangan sampai pada saat kita berinteraksi dengan orang lain bahwa oh ini suaranya besar, ya bahwa
dengan suara besar ini belum tentu kami marah, tetapi beginilah cara kami untuk menyampaikan gagasan kami, ya. Jadi menurut orang Jawa mungkin ini marah-marah, padahal tidak seperti itu, ya. Dan adanya psikologi sosial ini memberikan gambaran pengetahuan tipe atau karakteristik demografi timur itu sudah seperti itu keadaannya, sehingga itu memberikan gambaran kepada baik individu yang satu maupun yang lainnya terkait dengan bagaimana menyikapi atas objek yang mereka hadapi, ya. Jadi memang psikologi sosial tentunya kalau mau bilang berhubungan sangat berkaitan dengan dunia pendidikan. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada pemateri sambil membaca. Pertanyaannya selanjutnya dari Saudari Tiwi akan dijawab sama rekan saya, Saudari Elsa Sarisa Putri. Silakan. Iya, langsung saja pertanyaannya yaitu apa manfaat yang didapatkan dari mempelajari psikologi sosial? Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi. Komunikasi yang baik merupakan komponen penting bagi seseorang dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Melalui ilmu psikologi, kita bisa belajar untuk memahami orang lain lebih baik. Yang kedua yaitu belajar untuk mengelola stres yang baik. Seringkali dinamika kehidupan memunculkan perasaan negatif dalam diri kita, seperti misalnya stres. Jadi dalam mempelajari ilmu psikologi, kita dapat belajar bagaimana cara mengelola stres yang baik. Yang ketiga yaitu membantu mengenal diri lebih baik. Nah, mempelajari psikologi dapat membantu kita untuk mengenali diri lebih baik, salah satunya dengan mengetahui apa kelebihan dan kekurangan kita. Keempat yaitu memiliki ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Misalnya seperti memberikan dukungan atau motivasi. Kalau misalkan ada teman atau keluarga yang kena musibah begitu atau masalah. Jadi ilmu psikologi itu dapat menjadikan kita orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kelima itu meningkatkan kemampuan ingatan. Yaitu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, saya kira saya kembalikan dulu sama yang bertanya. Siapa tahu ulang, oh masih ada yang kurang. Ya baik, terima kasih. Ini jawaban-jawaban karena mau berbuka ini. Ya, oke ya. Saya kira tadi jelas ya manfaat dari kenapa sih penting bahwa perilaku kita mempelajari terkait dengan psikologi sosial tadi. Jadi inti yang kita dapatkan itu dalam mempelajari psikologi sosial tentunya bermanfaat untuk di orang lain dan terutama untuk diri kita sendiri. Artinya kadang ya kita dengan mempelajari psikologi sosial kita dapat mengetahui ya bagaimana kita bisa mengukur diri kita sendiri terutamanya, karena dalam hal ini kita bagaimana mempersepsikan diri kita sendiri pada tempat orang lain dan bagaimana orang lain kita persepsikan berada di posisi kita. Dengan hal ini ya psikologi sosial juga tadi membantu tentunya membantu dalam segi komunikasi ya, baik itu kepada orang lain maupun kepada diri kita sendiri. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Zaki, apa kaitan ya antara tadi hubungan antara individu dalam
mempersepsikan ya COVID-19 dan kaitannya dengan aspek kognitif, afektif, dan perilaku manusia dalam wabah COVID-19. Baiklah, di sini saya coba menjawab pertanyaannya mengenai gambaran individu dalam mempersepsikan COVID-19 atau menafsirkan COVID-19 serta dampak pengetahuan, tindakan, dan perilaku. Contohnya misalnya dari sisi pengetahuan. Jadi dengan adanya COVID-19, kita itu kayak misalnya dalam kan ini social distancing, jadi kita itu kita itu lebih tahu mengenai hubungan melalui daring, misalnya saja itu Zoom. Jadi pekerjaan atau misalnya dalam pendidikan itu yang sebelumnya kita tidak tahu mengenai apa sih itu yang namanya kuliah lewat daring begitu. Jadi dengan adanya COVID-19 itu kita dipaksa untuk mengetahui aplikasi yang kayak gitu, kayak Zoom gitu. Terus habis itu kayak Classroom gitu. Terus habis itu dengan adanya COVID-19 juga orang itu jadi lebih cermat dalam mendapatkan informasi. Contohnya mengenai pencegahan atau penanganan. Itu kan juga dapat memberikan pengetahuan. Selanjutnya dalam tindakan dan perilaku. Misalnya contohnya kayak dalam tindakan dan perilaku itu, contohnya sekarang kan banyak misalnya perusahaan yang tutup, jadi otomatis itu secara halusnya banyak karyawan yang dirumahkan. Nah, dengan adanya dirumahkan itu masyarakat itu terdorong atau dipaksa untuk bagaimana bertahan hidup sehingga memunculkan manusia masyarakat itu banyak yang buka usaha. Di hal itu dapat dilihat dari sekarang itu meningkatnya UMKM. Karena adanya dorongan untuk bertahan hidup sehingga muncul juga dorongan untuk meningkatkan bisnis begitu untuk bertahan hidup. Kalau menurut saya kayak begitu. Gimana Pak Zaki? Sudah Zaki? cukup jelas gambarannya, Pak. Terima kasih. Cukup jelas, bukan sangat jelas? Iya, Pak. Ya. Jadi atau ada yang mau tambahkan lagi dari kelompok 3? Siapa tahu masih ada yang kurang. Tadi Elsa, kemudian M. Irfan. M. Irfan, bagaimana? Masih ada M. Irfan? Oke, saya cek dulu. M. Irfan masih ada. Mana M. Irfan ini? Halo, M. Irfan. Oke, saya coba absen kembali ya. Karena banyak yang sudah hilang ya. Andi Rahmat, ada siapa ini? Bella Inka Sinta. Hadir, Pak. Andi Rahmat. Hadir, Pak. Ya jangan dimatikan anunya ya. Eka Pratiwi. Hadir, Pak. Heriadi. Hadir, Pak. Mike Triana, Mika Triana. Ya.
Mika Triana. Mika Triana. M. Irfan. M. Irfan. Lari lagi. Ya. Kemudian Nur Ainun Asisa. Nur Ainun Aziza. Nur Ainun Aziza ada? Oke, ya. Jadi yang dianggap hadir itu kan yang mengaktifkan anunya ya, videonya. Oke, saya kira sudah jelas tadi ya pemaparan dari karena ini sudah masih ada 30 menit ya waktu kita. Mika Triana hadir. Hadir, Pak. Karena sempat hilang tadi Mika nih. Bikin kue kah? Ya, sampai sudah bikin kue ini orang ini. Sehingga oke. Jadi saya kira pemaparan tadi juga sudah memaparkan hasil dari pemaparan Pindi ya, cukup jelas terkait dengan bagaimana gambaran terkait dengan persepsi individu dalam menyikapi COVID-19 ya. Memang dari segi kalau artinya dari sisi individu memang kita akan gambarkan seperti itu. Tetapi mungkin dari sisi yang lain dalam hal ini dari sisi kita sebagai akuntan ya banyak sekali dampak-dampak yang kita bisa kaji. Itu baik dari tadi dikatakan kalau kita dari segi aspek ini pengetahuan ya otomatis tadi kalau dikatakan Vindi masalah daring ya dalam metode ya dalam sebagai akuntan pembuatan laporan keuangan ya kalau yang tadinya ya pembuatan laporan keuangan itu ya memang kurang sih kalau dari segi kurang mempengaruhi dari segi akuntan kita. Hanya dampaknya mungkin hanya kalau kita sebagai akuntan paling dari segi pencatatan. Namun wabah COVID-19 dari sisi akuntan ini lebih kepada kalau dari segi pengetahuan sekarang kan kalau dalam proses audit ya dalam proses audit laporan keuangan ini kita tidak biasanya kalau kita turun ke lapangan ya dalam melakukan pemeriksaan kepada auditor ini harus bertemu langsung biasanya dengan untuk mengambil data. Namun untuk dengan adanya kemampuan atau pengetahuan di bidang teknologi, sekarang kan ada namanya teknologi audit, ya, atau audit berbasis teknologi. Nah, data yang tadinya bisa kita yang tadinya kita gunakan harus langsung ke auditi, ya, tetapi dengan adanya teknologi ini bisa mungkin melakukan
transfer email ya yang seharusnya tadi kita harus datang langsung, dengan adanya COVID-19 tidak bisa berhubungan langsung. Ya, adanya teknologi ini bisa membantu kita dalam melakukan proses audit dengan bantuan teknologi. Kemudian dari sisi afektif. Nah, dari teori sikap atau dalam hal ini psikologi sosial, ini teori sikap ini kan tadi komponennya itu kognitif, afektif, dan perilaku. Nah, perilaku dalam hal ini afektif ini kan dikatakan juga dalam teori sikap bahwa teori perilaku afektif itu bagian dari perasaan, ya. Bagaimana seseorang individu merasakan merasakan objek yang dihadapinya. Nah, dalam proses dalam COVID-19 ini, otomatis kalau kita sebagai auditor, ya, dalam melakukan pemeriksaan, ya tentu mungkin ya perasaannya memang dalam melakukan proses ini akan lebih kehati-hatian, bukan hanya dari sisi apa menjalankan tugas, tetapi dalam pemeriksaannya juga ya perlu hati-hati, karena bukan hanya hasil dari laporannya, tetapi bagaimana pembuatan laporan itu dilakukan. Dan kemudian dari sisi perilaku manusia, ya, ya sebagai seorang akuntan atau dalam hal ini kita berpikir sebagai seorang auditor, ya kembali lagi bahwa prinsip seorang auditor itu bukan mencari kesalahan, tetapi melihat atau kita berlaku objektif terkait dengan apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya, ya, karena di situ sudah termasuk kalau kita berbicara masalah perilaku itu kan berbicara masalah nilai, ya. Nah, kalau kita berbicara masalah nilai, apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya kita lakukan. Nah, dalam hal COVID-19, ya, maka perlu dihati-hati juga, karena kita lihat memang di satu sisi dikatakan tadi Vindi Audia bahwa peningkat dengan adanya pemikiran-pemikiran kreatif dari individu ini menambah terkait dengan berkembangnya unit-unit UMKM, ya, sebagai motor penggerak ekonomi. Tapi di satu sisi ya banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami dalam hal ini resesi terkait dengan ekonomi, ya, artinya dari segi pendapatan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan, sehingga mengakibatkan kadang ya jangan sampai ya, kita selalu sebagai jangan sampai ya, atau bukan dalam hal ini menyikapi terkait dengan adanya COVID-19 ini menimbulkan banyak perubahan, ya. Yang pertama mulai dari perubahan dari sisi perilaku, ya. Perilaku seperti apa? Yaitu mungkin adanya pembatasan sosial, ya, yang tadinya kita lakukan secara mungkin. Nah, disitulah biasa dikaji bahwa ya apakah sistem atau
yang dijalankan atau kebijakan dijalankan itu sudah bisa mencapai tujuan atau tidak. Ya, saya kira begitu saja terkait dengan gambaran terkait dengan tadi antara hubungan teori psikologi sosial dengan teori sikap, yaitu tadi ada kognitif, afektif, dan perilaku. Ya, oke. Saya kira cukup ya untuk pertanyaan, dan kita berikan aplaus kepada memang kepada ya terlalu banyak power ya, bukan poin-poin. Ada poinnya tetapi hanya poinnya, tidak ada penjabaran tadi dari di teori psikologi sosial. Itulah kekurangan dan itu yang harus adik-adik pahami ya, atau belajar dalam melakukan penulisan, karena kalian ini sudah semester 6 ya. Kemarin kelompok 10 makalahnya dikirim ke email saya, begitu juga dengan kelompok 5, makalah dan PPT-nya dikirim ke email saya. Alamat emailnya, Pak.